Ya, kembali lagi dalam Tanya Ahli bersama Mimin Ilham. Oke. Juga ada rekan-rekan semuanya. Halo. Mitos atau fakta handphone atau iPhone panas? Oke, jadi judulnya ini mitos atau fakta iPhone itu cepat panas mungkin ya. Ya, iPhone itu cepat panas. Oke. Jadi saya pun sempat dibuat heran, iPhone itu emang dari dulu khasnya kayak panas gitu kan. Terus kemarin juga banyak nih customer juga yang ngeluhin gitu, kok iPhone saya cepet panas ya. Dan emang kebanyakan nih customer yang nanya kayak gitu tuh dia baru pindah ke iPhone. User baru iPhone. User baru dia awalnya dari Android terus ke iPhone. Pas saya lihat lagi si Androidnya itu rata-rata itu Androidnya tuh pakainya tuh yang mid entry kelasnya, bukan yang flagship lah. Ya. Soalnya gini teman-teman, saya pun pernah ngebandingin HP flagship yang Android nih. Kayak kemarin sempat nyobain pakai Samsung S21 Ultra yang gitu. Ternyata Samsung pun sama panasnya gitu, sama. Karena mungkin dari build quality-nya beda ya, dari bahannya pun beda. Dan perlu kalian ketahui juga, iPhone itu dia nggak ngeluarin series mid entry, dia pasti ngeluarin tuh kelas mid high end aja gitu ya. Nggak ada, pokoknya kelas atas aja lah si iPhone tuh. Dan kayaknya hal yang wajar sih kalau yang namanya HP flagship itu HP yang apa ya bisa dibilang cepat panas, karena dilihat dari build materialnya pun dari bahan kaca terus aluminium. Masalahnya kan kalau Android mid entry itu dia bahannya biasanya ada plastiknya kan. Jadi yang namanya panas itu merambatnya nggak meledak gitu, cepat gitu si merambatnya. Beda kan kalau stainless atau aluminium itu kalau yang panas pasti cepat lah ngerambatnya, apalagi ke kaca kayak gitu cepat. Maka dari itu bisa saya asumsikan Android pun sama panasnya, yang kelas flagship yang kelas atasnya pasti panas. Pasti cepat panas. Dan iPhone pun dari dulu kan dia materialnya emang besi, kaca gitu kan. Jadi ya panas mah hal yang wajar. Nah, cuman nggak wajar itu ketika panas HP-nya terus tiba-tiba mati atau nge-restart. Nah, itu kondisi yang nggak wajar gitu, kayak gitu. Jadi kalau untuk di iPhone sendiri mungkin ketika panas itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Selain dari material, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi dari panas tersebut? Misalkan dari case atau apapun aksesoris Nah, lain. itu case pun sama berpengaruhnya, tapi nggak begitu ini. Yang sangat berpengaruh signifikan itu ketika penggunaannya nih. Ketika kalian pakai iPhone kalian untuk misalkan di burn buat video terus nih, kayak kemarin kan kita sempat syuting ya yang buat iklan itu pakai iPhone 13 Pro Max, 13 Pro ya, 13 Pro Max sempat pakai juga. Itu kan pakai syuting lama tuh berapa jam kan. Itu HP-nya panas juga cuy, sampai dikasih kompresan es gitu, kayak gitu. Itu panas juga sama. Jadi tergantung penggunaan. Nah, terus tipsnya nih kalau iPhone ketika panas itu jangan langsung kalian cas kalau misalkan lowbat, karena itu bakal mempengaruhi juga ke baterainya atau ke komponen lainnya, kayak gitu bakal mempengaruhi juga. Karena iPhone itu punya fitur apa sih yang temperatur itu? Suhu temperatur panas. Itu. Jadi kalau itu udah keluar ya itu nggak baik lah buat komponen kalian gitu. Makanya saran mah kalau iPhone-nya udah panas banget nih, itu jangan kalian cas, tapi tunggu dingin dulu aja kayak gitu. Jadi mungkin bisa disimpulkan ketika iPhone panas tapi selama tidak mengeluarkan temperatur suhu itu berarti masih terbilang normal. Masih terbilang normal, cuman ya langsung melakukan pencegahan aja gitu. Jangan sampai keluar si temperatur suhunya kayak gitu. Jadi tips and triknya ketika muncul suhu tuh baiknya gimana sih? Baiknya didinginkan dulu nih. Kalau Mimin biasanya ngakalinya kalau nggak ada kompresan es ya pakai Bye Bye Fever. Jadi kalian dikompres ya pakai Bye Bye Fever. Dikompres itu. Mimin pernah nih nyobain di iPhone X. Kalau iPhone X itu dulu di iOS 14 performnya tuh ketika main game, kalau HP-nya panas itu langsung framing gitu. Jadi nggak mulus si gerak-geriknya. Terputus lah ya. Putus-putus gerakannya. Nah, terus Mimin cobain lah pakai Bye Bye Fever nih, dan ternyata it works gitu. Maksudnya 100% tuh mantap lah gitu. Jadi untuk Bye Bye Fever tuh bisa juga ya di iPhone ya, tidak hanya untuk anak kecil yang memang lagi sakit. Iya, atau enggak kalian bisa ngakalin pakai beli cooler, cuman kan ya lumayan lah yang ngecek budgetnya pun gitu. Terus ya coolernya juga jangan yang murahan gitu, yang mahal sekalian lah biar efeknya kerasa gitu. Kalau Mimin budget anak kosan mah ya pakai itu aja dah, Bye Bye Fever udah paling benar. Kalau mau pakai kanebo, pakai air ya dikompres ya. Iya bisa, cuman ya kalau mau dikompres pakai air atau es ya kalian perhatikan jangan sampai si airnya tuh melebar mungkin ya, atau masuk ke selang ngeguyur. Oke, jadi buat teman-teman Kagaholic yang memang user baru mungkin di iPhone, ketika handphonenya panas itu ada tips and triknya ya. Tapi ya mungkin bisa disimpulkan sekali lagi, ketika iPhone panas itu selama tidak mengeluarkan suhu temperatur berarti itu masih aman, tapi tetap harus ada antisipasi ya. Salah satunya mungkin
pakai baby fever, pakai contraction mungkin untuk orangnya biar nggak panas. Iya, biar nggak panas Karena kan juga. ketika handphone panas biasanya panik orang-orang. Panik, iya. Panik, tapi ya untuk antisipasi pakai cooler misalkan yang lain atau ya. Oke, terima kasih untuk tanya ahli kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian yang memang baru pakai iPhone gitu ya, baru Yap. pakai iPhone, jadi jangan Kaget. panik, jangan kaget. Terima kasih buat teman-teman Kageholik, jangan lupa komen, share, dan subscribe. Oke, dadah.